Assalamualaikum, balik lagi nih sama Ulfari. Apa kabar nih semuanya? Pastinya baik-baik ya. Oke, kali ini aku bakal bagiin resep menu-menu empuk bolu gulung pakai 5 telur. Aku pakai teknik pemanggang Auben Mary, terus pakai metode all in one ya, jadi praktis banget. Jadi pantengin terus karena di dalam video bakal ada tips and trick yang bikin kalian auto berhasil bikin bolu ini ya. Oh ya, aku juga bakal review si bolu ini nanti di akhir video ya. Jadi langsung aja sekarang kita cus ke bahan dan cara membuat. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan 170 gram mentega atau margarin atau setara dengan 11-12 sendok makan yang bakal kita cairkan. Jadi setelah ditimbang langsung aja kita cairkan, langsung di api boleh, kalau mau di tim juga boleh. Kita pakai api kecil aja, diaduk terus biar nggak gosong sampai semuanya meleleh. Nah kalau udah semuanya meleleh seperti ini, dimatikan apinya, terus diangkat, dibiarkan sampai suhu ruang. Next kita siapkan wadah, pastikan wadahnya ini kering dan terbebas dari minyak. Soalnya nanti kalau ada minyaknya itu bakal berpengaruh ke si emulsifier dan bisa-bisa adonannya nanti nggak mengembang. Selanjutnya kita pecahkan 5 butir telur utuh yang berat per satu butirnya kurang lebih 50-60 gram. Nah setelah semuanya masuk ke dalam wadah, selanjutnya masukkan 90 gram gula pasir atau sekitar 6-7 sendok makan. Selanjutnya ada 15 gram tepung maizena atau sekitar 1-1,5 sendok makan. Next ada 90 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 9 sendok makan. Masukin. Selanjutnya masukin 1 sendok teh penuh emulsifier, bisa SP, TBM atau Ovalet. Aku pakai Ovalet. Nah kalau semuanya udah masuk, kita kocok pakai mixer kecepatan tinggi. Kalau misalnya di awal boleh pakai kecepatan rendah sampai si terigunya ini tercampur, jadi dia nggak terbang kemana-mana ya. Nah kalau semuanya udah tercampur, boleh naikkan speed ke speed yang paling tinggi. Kita kocok dari awal kurang lebih selama 2,5-3 menitan aja ya. Nanti aku tunjukin konsistensinya seperti apa. Sebenarnya ini tergantung dari power mixernya sendiri ya. Kadang kan ada tipe-tipe mixer yang pelan gitu, jadi otomatis dia membutuhkan waktu lebih. Jadi nanti aku tunjukin konsistensi dari adonannya aja seperti apa. Nah kalau misalnya udah putih pucat kental berjejak, terus kalau misalnya gagang mixer diangkat dia turun perlahan seperti ini, udah boleh langsung masuk ke step selanjutnya. Nah terakhir kita masukin margarin atau mentega cair yang tadi udah kita cairkan di awal ya. Ini udah dingin di suhu ruang. Selanjutnya diaduk pelan-pelan aja sampai semuanya tercampur. Pastikan gak ada endapan mentega atau margarin ya. Ini berpengaruh banget sama hasil bolunya nanti. Nah kalau semuanya udah tercampur seperti ini, selanjutnya kita langsung tuang aja ke dalam loyang ya. Aku udah siapin loyang, ini ukuran 26 x 26 cm. Udah aku olesi pakai margarin. Kalau misalnya mau pakai baking paper boleh, langsung aja dituang. Ini misalnya kalau loyangnya dioles pakai mentega atau margarin, boleh ngolesinya itu agak tebelan ya, biar dia nggak lengket. Oke, setelah semuanya masuk, ini digoyang-goyang biar rata, terus dihentak-hentakin biar udara yang di dalam itu keluar tuh. Bisa dilihat ada lubang-lubang kecil, itu tandanya udara udah keluar. Selanjutnya aku pakai teknik Auben Mary, jadi aku siapin loyang buat airnya. Aku pakai 2 loyang brownies, terus aku isi air sedikit aja ya. Ini langsung aku tuang air sebelum ovennya dipanasin ya. Jadi nanti kalau ovennya panas, airnya juga udah mulai panas. Jangan lupa kalau pakai oven tangkring, bagian atasnya ditutup untuk setelan api atas. Habis itu kita panasin ovennya di suhu 160-170 derajat Celcius. Selanjutnya kita panggang di suhu 160-170 derajat selama kurang lebih 30 menit. Jadi untuk suhu dan lama waktu memanggang itu tergantung oven masing-masing ya.
Kalau misalnya kalian pakai oven tangkring kayak punya aku nih, kan nggak ada termometernya tuh. Jadi kalian bisa setel api di api sedang cenderung besar. Aku pakai suhu tetap ya, jadi dari awal manasin oven sampai memanggang, aku pakai api sedang cenderung besar, jadi panas ovennya juga stabil. Terus memanggangnya juga sampai kuning kecoklatan ya, sampai bagian atasnya kering, jadi pas digulung nanti dia nggak lengket. Setelah 30 menit aku rasa udah cukup ya, warnanya udah bagus, bagian atasnya juga udah kering. Jadi ini aku mau langsung angkat, terus aku biarin dingin dulu. Next, aku siapin kain bersih buat menggulung. Kalau kalian mau pakai baking paper boleh, terserah ya. Nah ini dia, ini udah aku diemin, dia udah dingin. Karena aku mau pakai olesan buttercream, jadi harus dibiarin dingin dulu biar buttercreamnya itu nggak meleleh. Oke, jadi langsung aja ditaruh di atas kain. Jadi langsung aja dibalik dari loyang, jangan diangkat, nanti takutnya malah dia rusak. Nah biasanya kan bagian pinggirnya ini lebih kering ya, jadi dilihat dari keempat sisi ini bagian mana yang paling kering. Nah bagian yang paling kering ini ditaruh di paling depannya, jadi nanti posisinya dia itu ada di dalam. Jadi ini meminimalisir keretakan di samping-samping itu ya. Selanjutnya aku siapin secukupnya buttercream buat olesan. Kalau misalnya kalian mau pakai selai boleh, terserah ya, sesuai selera aja sih. Ini langsung dioles aja, buat banyak sedikitnya juga terserah ya. Nah kalau semua bagian udah terolesi langsung aja digulung, pelan-pelan aja sambil dikondisikan, terus dipadatkan juga ya, langsung aja sekali gulung. Nah kalau misalnya udah tergulung langsung kita padatkan lagi menggunakan scraper. Ini aku posisinya susah ya, cuma biar gampang aja di kamera gitu, jadi kalian cari posisi enaknya aja gimana. Nah kalau udah kita gulung, kita diamin dulu beberapa saat biar dia itu ngebentuk dulu. Nah habis itu kalau udah didiemin langsung kita buka, kita lihat hasilnya. Tara, dia mulus banget kan, nggak ada retak sama sekali guys. Sebenarnya ini salah satu keunggulan menggulung bolu pas udah dingin ya. Jadi bagian pinggir kan biasanya tuh lebih kering, jadi dia udah lebih halus lagi, jadi dia udah agak nggak kering banget gitu ya. Jadi kita lihat gimana hasil di dalamnya. Sumpah ini dipotongnya lembut banget guys, empuk tiada tara. Oke, jadi tadi aku bilang aku bakal review si bolunya ini di akhir video. Jadi aku kasih tahu ke kalian kalau ini tuh lembut banget. Tuh kempus-kempus banget kan. Dia juga elastis, jadi digulungnya juga gampang, gak gampang retak gitu ya. Dan yang paling wow-nya lagi, ini sampai 3 hari pun dia masih moist, jadi gak yang berubah jadi bantet gitu ya. Pokoknya ini recommended banget buat bikin cemilan di rumah, buat kalian cobain. Karena rasanya itu nagih, manisnya juga pas, pokoknya the best. Oh iya, kalau mungkin kalian lupa ingredientsnya apa aja karena aku langsung ke bahan dan cara membuat, jadi nggak aku sebutin satu persatu. Kalian bisa langsung ke description box karena di situ udah aku tulis resepnya semuanya lengkap. Boleh tinggalkan komen kalau misalnya kalian masih bingung ya, siapa tahu aku bisa jawab. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe serta bagiin ke sosial media kalian biar aku tambah semangat bikin videonya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.